ada di jalur 2, lokomotif melintas langsung. Jalur 2 lokomotif melintas langsung. Disiapkan pintu 3 disiapkan ada di jalur 3 dari arah selatan. Agar dipersiapkan masuk kedatangan kereta. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatan perjalanan Anda. Persiapan akan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Sanggar tujuannya. Hari ini gue lagi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, hari ini saya ingin pulang kampung ke wilayah Jawa Timur dan tentu saja menggunakan transportasi publik yang paling disiplin dibandingkan dengan mode transportasi lainnya di Indonesia. Dan saya kira ini adalah waktu yang tepat karena ini hari libur, saatnya untuk bercengkrama dengan keluarga, istri, anak, dan segala macamnya. Setiap hari libur long weekend gitu Bang ya, apakah memang menyempatkan diri untuk pulang kampung ketemu keluarga atau gimana Bang? Nggak setiap weekend ya, tetapi tetapi minimal sekali sebulan begitu ya, mengunjungi keluarga, teman, dan segala macamnya. Jadi nanti dibanding dengan transportasi lain, misalnya kayak pesawat dan pribadi, itu kenapa pilih kereta Bang? Selain memang tingkat disiplin jadwalnya yang on time. Ya saya kira relatif murah ketimbang kita menggunakan pesawat begitu ya. Dan kereta api menariknya dia jauh lebih disiplin, lebih tepat waktu begitu ketimbang transportasi lainnya. Dan untuk Pulau Jawa saya kira ini relatif sangat membantu. Jadwal di jalur 1 Sepak sebagai kanan dua sekilometer 10 kereta lagi dari stasiun Toyota disiapkan jalur 6. Aku ini Asalnya dari mana dan tujuan mau kemana? asalnya aku di Tangerang, terus lagi mau pulang kampung ke Blitar. Terkait tiket, misalkan dan ruang tunggunya gimana? So far aku hampir selalu mau naik kereta dari sini dan ruang tinggi oke banget. Cuman kalau lagi crowded aja karena lagi mungkin masih siang, jadi sejam kereta yang masih banyak. Tapi untuk pesanan tiket aku buy online dan so far terbaik dan aman aja. Pelayanan pada spesifikasi gimana? Selalu membantu ya, kayak selama ini aku naik kereta selalu benar-benar dibantu kesulitan apapun, nanya tiket, nanya gerbong dan lain itu bantu banget. Kan kakak sering menggunakan kereta nih kak, alasan kakak menggunakan kereta apa sih? Karena sekarang udah nyaman dan lebih murah terjangkau ya harganya. Terus ini persen bayar ekonomi new generation juga sih, jadi penasaran kayak gimana sih. Terkait itu kata nih kak, kira-kira pernah ada kelambatan atau selalu tepat waktunya? Nggak pernah, so far nggak pernah ya naik kereta apapun telat itu nggak pernah. Harapan buat PT KAI apa?
harapannya mungkin lebih ke arah bank ya kalau di pasar Senen, karena kan kita tahu ya banyak banget penumpang atau orang-orang yang bekerja itu dari pasar Senen. Dan so far ibaratnya itu sebenarnya cuman crowded dan banyak orang kayaknya lebih milih kereta dibanding pesawat juga, apalagi mau pergi santai ya. Jadi kita sih Fasilitas sih Pak, selain atau makan tempat makan semuanya kira juga oke banget sebagai Kak, boleh dibilangin lagi dari mana mau kemana Kak? dari pasar Senen mau pindah. Emang sehari kerja di Jakarta berarti ya Kak? Iya, dari Jakarta terus ini mau pulang kampung. Berarti sekalian kan pulang, sekalian buat beli tiket baliknya nggak Kak? Udah beli. Udah aman berarti ya? Aman, karena kita sempat lihat juga hampir full ya, jadi kayak oh ya udah deh sekalian aja. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan akan melakukan groundbreaking 6 proyek hilirisasi. Ya, 6 proyek hilirisasi tersebut diantaranya proyek hilirisasi bauksit, aluminium, bioaftur, kilang hingga proyek budidaya unggas di 5 tempat pada bulan Februari 2026. Rosan menegaskan pembangunan proyek hilirisasi ini dilakukan karena menjadi bagian dari strategi dalam mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Groundbreaking yang dijadwalkan pada Februari 2026 mendatang ini tercatat memiliki nilai investasi sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat yang akan dikerjasamakan dengan perusahaan plat merah dan pihak swasta. Ya itu ada bauksit aluminium ya di Balikpapan, kemudian ada bioaftur, kemudian ada ya refinery juga, kemudian ada unggas di 5 tempat. Yang DME juga kan ya Pak, salah satunya? Saya lupa gitu. Kalau nggak salah itu Februari. Itu Februari yang DME. Nah itu udah ada teknologinya dari negara mana Pak? Katanya Cina udah masuk atau? Itu kan kalau teknologinya kita dianalisa oleh Chief Technology Officer kita Pak Sigit. Jadi kita baru meetingin sehari ini. Indonesia kembali memperkuat kerjasama hubungan bilateral dengan Kanada. Ya, secara khusus kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan yang dibalut dalam penandatanganan Indonesia Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan resmi Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Radeb Singh Sarai. Kunjungan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kanada, khususnya di bidang ekonomi dan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Pertemuan ini berlangsung di tengah momentum bersejarah bagi hubungan kedua negara, yakni penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA, yang ditandatangani September 2025 dan direncanakan efektif berjalan di tahun 2026 ini. Menko Erlangga menegaskan ICA-CEPA sendiri memberikan preferensi tarif yang luas bagi ekspor Indonesia ke pasar Kanada, serta membuka peluang ekspor bagi sektor seperti tekstil, produk olahan, dan lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga memperluas ruang bagi barang dan jasa Kanada masuk ke pasar Indonesia, dan bisa menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan menguntungkan. Di selain komitmen Kanada untuk terus memperkuat kerjasama pembangunan dan pembangunan berkelanjutan secara strategis di tengah tantangan dan peluang ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.